Hai, halo, apa kabar? Semoga teman-teman baik-baik semua dalam keadaan yang oke. Welcome back, ketemu lagi sama saya Heru dari channel Heru. Oke, nah hari ini gua mau ngebahas yang lagi viral katanya. Bicara soal IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan kita Indonesia lagi turun banget. Nah, ini kemarin lihat speech-nya Pak Presiden gitu ya. Aduh, lucu banget sih ya gitu ya. Maksudnya udah tahu nih IHSG lagi turun gitu ya. Dia bilang, ya selama rakyat masih bisa makan, tenang aja lah. Men, ini udah ngeri banget loh. Kalau IHSG turun, it means investor itu sudah tidak percaya lagi kredibilitas negara ini. Dia nggak mau invest, dia mencabut setiap apa yang sudah dia investasikan di Indonesia, dia cabut gitu loh. Dan ini dampaknya besar banget buat perekonomian sebuah negara, khususnya negara Indonesia gitu loh. Jadi saat IHSG turun, saya pikir Pak Presiden harus bisa ngasih sesuatu masukan atau data yang valid yang harus diinfokan ke masyarakat Indonesia gitu. Bukan selama masih bisa makan, nggak gitu. Kita nggak butuh jawaban seperti itu gitu loh. Jadi agak gimana ya, agak menggelikan juga sih dengan statement seperti itu gitu. Nah, apa sih yang membuat IHSG di Indonesia ini turun gitu ya? Apa sih penyebabnya? Nah, Heru mau sedikit kasih gambaran, ada garis besarnya apa aja nih yang membuat turun itu. Oke, gua bacain ya. Nah, ada beberapa faktor yang membuat IHSG mengalami gejolak turun nih, yaitu satu, bicara soal faktor global. Oke, nah kebijakan suku bunga tinggi dari The Fed yang masih berlanjut membuat investor global lebih memilih aset yang lebih aman seperti obligasi US, oke? Sehingga dana asing keluar dari Indonesia. Gejolak geopolitik dunia seperti konflik di Timur Tengah yang tidak kunjung beres nih, dan ketegangannya itu antara negara-negara besar itu nggak beres-beres membuat ketidakpastian di pasar keuangan. Memang 2025 ini ada yang bilang, ada yang menerawang bahwa akan terjadi krisis, akan terjadi demo, akan terjadi masalah yang besar buat bangsa Indonesia sampai 2030 kurang lebih. Kita nggak ada yang tahu sih gitu, cuma kita prepare yang terbaik untuk saat ini. Masyarakat Indonesia harus prepare yang terbaik untuk saat ini gitu ya. Nah, ya saya cuma mau share aja lah. Semoga apa yang disampaikan bisa membuat kita juga mendapatkan informasi, sedikit informasi lah ya gitu ya. Walaupun masih bingung sebetulnya ya. Jadi faktor global itu loh seperti itu. Yang kedua, faktor domestik teman-teman. Apa sih faktor domestik? Nah, pelemahan nilai tukar rupiah yang saat ini sudah mendekati level psikologis terhadap dolar US, membuat investor khawatir terhadap daya beli dan kondisi ekonomi Indonesia. Makanya Apple juga nggak mau berinvestasi di Indonesia gitu ya. Larinya kemana sekarang? Banyak perusahaan-perusahaan besar Vietnam. Mungkin saya pikir Vietnam bakal bisa jadi macan Asianya, bahkan bisa mengalahkan Indonesia, karena saya lihat kemarin di berita bahwa Vietnam sekarang nih growth-nya bagus banget ya negara. Ya, secara industri, secara perekonomian dia lagi bagus banget ya Vietnamnya mungkin negaranya nggak kalah bagus dari Indonesia sih. Indonesia mungkin lebih bagus kalau kata gua kemarin pergi ke Vietnam, katanya biasa aja lah gitu ya, bahkan lebih tertib di Indonesia. Tapi secara perekonomian Vietnam ini sudah semakin beranjak naik karena investor udah banyak menaruhkan asetnya, usahanya di Vietnam. Seperti itu. Tekanan inflasi akibat kenaikan harga pangan dan energi yang membuat masyarakat lebih berhati-hati dalam belanja, sehingga konsumsi menurun. Dampak kebijakan politik yang kurang jelas nih, sehingga investor pada lari dari Indonesia. Oke, ngeri banget loh. Jadi kita juga harus bisa geopolitik pemerintahan juga harus benar nih. Kalau nggak ada yang mau investasi di Indonesia. Oke, ketiga, sentimen pasar dan psikologi investor. Banyaknya aksi profit taking setelah IHSG sampai mencapai titik tertinggi beberapa bulan lalu. Yang kedua yaitu meningkatkan jumlah investasi retail yang panik selling. Karena takut mengalami kerugian lebih dalam. Lalu, apa dampak dari turunnya IHSG ini? Ada beberapa poin penting yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, kerugian bagi investor. Investor yang membeli saham di harga tinggi bisa mengalami kerugian besar jika menjual sahamnya saat ini karena turun banget. Saham-saham yang sebelumnya dianggap aman juga ikut terkoreksi, sehingga menambah kecemasan di pasar. Kedua, penurunan kepercayaan investor.
investor asing mulai menarik dana mereka dari Indonesia. Nah, ini yang terjadi nih, sehingga likuiditas di pasar modal berkurang, teman-teman. Ketiga, dampak ke perusahaan dan sektor real. Perusahaan yang sahamnya turun drastis bisa mengalami kesulitan dalam mengumpulkan dana dari pasar modal. Lalu, efek domino terhadap sektor lain seperti properti dan perbankan karena turunnya kepercayaan masyarakat dalam berinvestasi. Ini jadi efek domino nih. 4. Fluktuasi nilai tukar rupiah. Kapital bicara soal pendapatan keluar dari pasar modal. Ini bisa memperburuk tekanan terhadap rupiah yang sudah melemah dalam beberapa waktu terakhir. Ngeri banget. Jadi bagaimana nih kita bisa menyingkapi situasi ini dengan bijak? Berikut beberapa solusi dan tips yang bisa dilakukan. Yang pertama, ya ringan-ringan aja. Jangan panik dan evaluasi portofolio. Jika investasi Anda untuk jangka panjang, jangan buru-buru menjual saham hanya karena harga turun. 2. Evaluasi apakah saham yang Anda pegang masih memiliki fundamental yang baik. Nah, itu ya yang pertama, poin pertama. Poin kedua, fokus pada saham berfundamental kuat, yaitu pilih saham dari perusahaan yang memiliki kinerja keuangan yang baik dan prospek bisnis yang jangka panjang yang stabil. Hindari saham gorengan atau saham yang terlalu spekulatif. Oke, yang ketiga, manfaat momentum untuk investasi bertahap. Jika Anda masih punya modal, pertimbangkan untuk membeli saham secara bertahap. Dollar cost averaging saat harga sedang murah. Diversifikasi investasi. Jangan hanya mengandalkan saham, sebar investasi ke aset lain seperti emas, obligasi, atau reksadana untuk mengurangi risiko tersebut. Kelima, pantau perkembangan ekonomi dan kebijakan pemerintah. Pastikan Anda selalu update dengan berita ekonomi terbaru ya, terutama terkait kebijakan moneter dan fiskal dari pemerintah yang baru. Perhatikan langkah-langkah yang diambil oleh Bank Indonesia dan OJK dalam menjaga stabilitas pasar. Jadi itu analisis O'Haru ya teman-teman tentang penurunan harga saham, terutama IHSG. Apakah ini pertanda buruk? Tidak selalu. Bagi investor cerdas, ini bisa menjadi peluang besar untuk masuk ke pasar dengan harga lebih murah. Yang penting adalah tetap tenang, lakukan riset sebelum mengambil keputusan, dan selalu berpikir jangka panjang. Kalian punya strategi sendiri dalam menghadapi kondisi pasar seperti ini. Jadi jangan ragu untuk share di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya nggak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa bahagia. Bye!